بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang manajemen marah. Bagaimana kita bisa mengatur amarah kita, emosi kita, agar kita tidak salah menempatkan dan juga tidak membawa dampak buruk bagi kita. Karena jemaah sekalian, ada saatnya kita harus marah, dan kita tidak marah, maka kita berdosa. Ada saatnya pula kita nggak harus marah, kita nggak boleh marah, tapi kita marah, maka kita pun berdosa. Dan ada pula kemarahan yang menjerumuskan manusia, mengantarkan manusia pada berbagai macam kemungkaran yang lain. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan, manusia itu masuk neraka melalui 3 pintu. Yang pertama, pintu syubhat. Inilah yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, kekufuran, dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang kedua, pintu syahwat. Inilah yang menjerumuskan manusia pada kemaksiatan. Terutama yang paling berbahaya adalah syahwat kemaluan dan syahwat perut. Begitu pula syahwat ingin berkuasa, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Kemudian yang ketiga, pintu neraka yang banyak manusia memasukinya adalah melalui pintu kemarahan. Karena kemarahan inilah yang melahirkan berbagai macam bentuk kezaliman kepada hamba-hamba Allah, permusuhan, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Maka jemaah sekalian, ini penting untuk dipahami dengan baik. Karena tidak bisa memanage amarah dengan cara yang benar adalah salah satu pintu yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Baik. Jemaah sekalian, marah itu ada 3 macam. Marah ada 3 macam. Yang pertama, marah yang terpuji. Artinya kita harus marah. Karena ketika kita marah di sini kita menjadi terpuji. Maksudnya terpuji menurut syariat. Terpuji menurut syariat. Kalau kita nggak marah, justru kita tercelah. Yaitu dicela oleh syariat. Karena syariat mengharuskan kita marah.
Marah yang bagaimana jemaah sekalian? Marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa itu marah karena Allah? Marah kepada yang Allah murkai. Apa yang Allah murkai jemaah sekalian? Perbuatan menyelisihi syariat dan orang-orang yang melakukannya. Kita harus marah terhadap perbuatan yang menyelisihi syariat dan orang-orang yang melakukannya. Dan kemarahan kita harus disesuaikan dengan kemarahan Allah. Artinya, semakin besar dosa seseorang, kita harus semakin besar pula marah kepadanya. Orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar, kita marah. Tapi tidak sama dengan kemarahan kita kepada orang kafir. Harus lebih besar lagi. Begitu pula kemarahan kita kepada orang munafik, harus lebih besar lagi. Orang muslim yang melakukan dosa-dosa kecil, tentu tidak sama kita marah dengan yang melakukan dosa-dosa besar. Beda. Contoh jemaah sekalian, kemarahan Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Fath ayat ke-6. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah akan mengazab orang munafik yang laki-laki maupun perempuan, orang musyrik yang laki-laki maupun perempuan. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan ditimpa keburukan. Dan Allah marah kepada mereka, murka kepada mereka, dan melaknat mereka. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini menegaskan وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Maka kita pun harus marah, kita pun harus murka. Ini kemarahan yang terpuji, kemarahan yang terpuji. Dan jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inilah kemarahan beliau. Beliau tidak pernah marah ketika diri beliau yang disakiti. Tapi beliau marah ketika melihat pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadi." Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadi. Wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul dengan tangannya. Tidak kepada seorang istrinya, tidak pula kepada pembantunya, kecuali beliau memukul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi illa ayuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Dan tidak pernah beliau disakiti sekalipun, lalu beliau membalas orang yang menyakitinya. Tidak pernah. Kecuali ketika syariat Allah dilanggar, maka beliau menghukum karena Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini luar biasa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah marah, tidak pernah membalas dendam, kalau hanya pribadi beliau yang disakiti. Tidak pernah memukul seorang pun, tidak istri-istri beliau, tidak pula anak beliau, tidak pula pembantu beliau atau budak-budak beliau. Beliau hanya memukul di jalan Allah Azza wa Jalla ketika berjihad di jalan Allah. Tidak pernah membalas dendam kepada orang yang menyakiti beliau. Dan luar biasa beliau tersakiti. Betapa banyaknya orang yang menyakiti beliau. Luar biasa beliau tersakiti. Tapi beliau tidak pernah membalas orang yang menyakiti beliau
beliau hanyalah memberikan balasan atau hukuman kepada orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan ada banyak contoh juga Rasulullah SAW benar-benar terlihat marah ketika melihat syariat Allah dilanggar. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, "Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, inni la ata'akhkhar an salatil ghadati min ajli fulan mimma yutilu bina." Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengikuti sholat subuh karena imamnya membaca sangat panjang. Karena imamnya membaca sangat panjang. Maka aku tidak ikut sholat subuh." Disebutkan dalam riwayat yang lain, orang ini sudah ikut lalu memisahkan diri karena saking panjangnya imam. Qala, maka Nabi SAW, atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin." Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun pernah lebih marah ketika memberikan nasihat kepada kami dibandingkan hari tersebut. Siapa yang beliau marahi? Imamnya. Karena membuat makmumnya itu merasa berat, bahkan membuat mereka lari. Dan bisa jadi mereka lari dari Islam. Mereka mengira Islam adalah agama yang memberatkan mereka. Maka Nabi SAW marah besar di situ. Karena ada syariat Allah yang dilanggar. Qala, maka beliau bersabda, faqala ya ayuhan nas, inna minkum munafirin, wahai manusia. Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang lari. Lari dari Islam. Karena dia memberatkan mereka. Fa'ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz. Maka siapa di antara kalian yang salat menjadi imam, hendaklah dia tidak memperpanjang bacaan. Fa inna fihimul marid wal kabir wa dzal hajah. Karena di antara makmum itu mungkin ada orang sakit, ada orang tua dan orang punya kebutuhan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini contoh jemaah sekalian, Rasulullah SAW marah. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dan di rumah ada kain yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Fatalawwana wajhuhu, maka langsung berubah rona wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Menunjukkan beliau marah. Karena ada pelanggaran syariat di rumah. Ada gambar-gambar bernyawa. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu telah kita bahas panjang lebar tentang gambar-gambar bernyawa. Bisa dalam bentuk patung, lukisan, foto-foto, video, dan lain-lain. Hanya saja ada yang diberi keringanan dalam syariat, diizinkan dalam syariat. Ini sudah kita bahas panjang lebar beberapa hari yang lalu. Maka Nabi SAW marah besar. Thumma yatanawalu sitr fahatakahu. Kemudian beliau copot kain tersebut, lalu beliau rusak gambar yang ada padanya. Dirusak, kemudian kain itu dirubah fungsinya menjadi bantal. Wa qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi aswar. Di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini. Jadi jemaah sekalian, ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Baik.
Jadi ini yang pertama, marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Marah karena Allah. Marah ketika melihat syariat Allah dilanggar. Ini wajib bagi kita. Orang mukmin harus marah. Harus marah kepada perbuatan dosa dan orang-orang yang berbuat dosa tersebut. Tapi jemaah sekalian, dalam melampiaskan amarah harus sesuai dengan ketentuan syariat. Harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jangan malah kita melampiaskan pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti misalkan kita buat semacam laskar, lalu kita datang ke tempat maksiat, kemudian kita hancurkan. Tidak boleh. Tidak boleh masyarakat melakukan itu. Kecuali dengan izin pemerintah. Yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Kalau masyarakat yang melakukan cara seperti itu, nggak boleh. Apa yang harusnya dilakukan masyarakat? Memberi nasihat. Memberi nasihat. Iya. Jadi, dalam merealisasikan marah ini, dalam amalan kita juga harus kita perhatikan ketentuan syariat. Kalau ada orang berbuat maksiat, kemudian kita katakan kepadanya, semoga Allah melaknatmu misalkan, ini salah, tidak benar. Harusnya sebaliknya kita doakan dia dapat hidayah. Dan kita berikan nasihat yang baik kepadanya. Baik, ini yang pertama. Marah yang terpuji dan peringatan tentang cara melampiaskan amarah ini. Janganlah menyelisihi syariat. Walaupun pada dasarnya ini marah yang terpuji. Tapi tidak boleh merealisasikannya dengan cara yang tidak benar. Ya, termasuk yang dilakukan oleh para teroris. Mungkin di antara mereka ada orang yang marah, betul-betul marah karena melihat syariat dilanggar. Tapi cara mereka tidak benar, cara mereka salah. Tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Marah yang tercelah. Marah yang tercelah. Yaitu marah karena sebab-sebab yang dicela dalam syariat. Inilah marah yang tercelah. Marah karena sebab-sebab yang dicela oleh syariat. Contohnya apa jemaah sekalian? Karena kesombongan. Dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga orang itu salah sedikit kepadanya, dia pun marah. Atau karena sifat hasad. Hasad kepada saudaranya yang Allah berikan kenikmatan, dia pun marah kepada saudaranya. Atau karena fanatisme terhadap golongannya. Apakah terhadap bangsanya, negaranya, atau madhabnya, kelompoknya, apapun itu. Karena sifat fanatik. Yang penting, ini kelompok saya, golongan saya, madhab saya, pendapat saya, negara saya, bangsa saya. Karena sifat fanatismenya kepada itu semuanya, membuat dia marah kepada yang berbeda dengannya. Maka jemaah sekalian, ini semuanya adalah marah yang tercela. Apalagi kalau kemudian memunculkan pelampiasan amarah itu pada sesuatu yang tercela. Ya, seperti dia menghina bangsa lain. Karena merasa marah kepada mereka disebabkan fanatismenya kepada bangsanya sendiri. Merasa dia bangsa mulia atau keturunan orang mulia, lalu dia hina keturunan orang lain. Atau menggibah, berbuat zalim, berbagai macam kezaliman dia lakukan, maka bertambah lagi dosanya. Jadi di sini ada dua bentuk dosa. Yang pertama, sebab dia marah itu adalah dosa. Yang kedua, cara dia melampiaskan amarahnya menyelisihi syariat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, marah yang pada dasarnya adalah mubah. Marah yang pada dasarnya adalah mubah. Karena ini tabiat manusia. Itu adalah tabiat manusia. Sehingga
hukumnya pada dasarnya adalah mubah. Contohnya, kita marah kepada orang yang menyinggung kita, zolim kepada kita. Ini sifatnya mubah. Tapi jemaah sekalian, yang mubah ini bisa berubah menjadi pahala, bisa berubah menjadi dosa. Dan inilah yang banyak kita bicarakan dalam permasalahan ini. Bagaimana memanage marah ini agar dia berpahala bagi kita, agar dia mendatangkan kebaikan, bukan malah membuat kita susah. Ada orang karena sering marah-marah, di dunia ditimpa penyakit, di akhirat dapat azab lagi, karena dia tidak bisa memanage amarahnya dengan baik. Jadi jemaah sekalian, ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana memanage marah kita. Jangan sampai marah kita menjadi dosa, mendatangkan berbagai macam malapetaka. Dan agar sebaliknya, marah kita berbuah pahala. Jadi subhanallah, gara-gara marah dapat pahala. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memanagenya dengan baik. Maka insya Allah, di kesempatan ini, kita akan membahas 15 tips untuk memanage marah kita, agar menjadi kebaikan, menjadi pahala, dan tidak menjadi malapetaka bagi kita, dan mungkin juga membawa malapetaka bagi orang lain. Iya. Poin yang pertama sampai kelima jemaah sekalian, itu kita petik dari sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna rajulan qala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, tolong beri aku wasiat. Beri aku nasihat yang ditekankan, yang penting." Wasiat itu adalah nasihat yang penting, nasihat yang ditekankan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "La taqdab, jangan kamu marah." Faraddada miraran, orang itu minta tambahan nasihat lagi, berulang-ulang, "Ya Rasulullah, tambah lagi nasihatnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "La taqdab, jangan kamu marah." Berulang-ulang kali orang itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, tambah lagi nasihatnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan lain, hanya itu saja beliau ulang-ulangi, "Jangan kamu marah." Maka jemaah sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ini permasalahan penting sekali. Bagaimana kita bisa mengelola amarah kita. Karena orang ini minta wasiat kepada Nabi SAW berulang-ulang kali. Nabi SAW hanya mengatakan, jangan kamu marah. Baik. Jemaah sekalian, mari kita lihat penjelasan ulama terhadap hadis ini. Ada 5 yang disebutkan para ulama tentang kemungkinan makna yang terkandung dalam hadis ini. Sekaligus ini adalah 5 poin untuk menjaga amarah kita, mengelola amarah kita dengan baik. Yang pertama adalah dikatakan oleh Imam Ibn Battal rahimahullah, sebagaimana dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, bahwa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW ini, janganlah kamu marah, adalah hilangkan marahmu dan maafkan orang yang menyakitimu. Hilangkan marahmu dan maafkan orang yang menyakitimu. Kemudian beliau menyebutkan makna yang terkandung di dalam surat Asy-Syura ayat ke-37. Surat Asy-Syura ayat ke-37. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang suka menahan marah dan memberi maaf. Wa idza ma ghadibu
hum yaghfirun. Orang-orang beriman itu ketika mereka marah, maka mereka memberi maaf. Dan luar biasa jemaah sekalian, pahala besar yang Allah akan berikan kepada kita. Balasan besar yang Allah akan berikan kepada kita. Di antaranya adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita suka memberi maaf, menahan amarah kita. Dalam surat An-Nur ayat ke-22 Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada itu maknanya tidak mendendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita orang yang memaafkan dan dia hilangkan amarahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan kepadanya. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Cara terbaik, hilangkan marah kita dan beri pemaafan. Pahalanya sangat besar. Dan insyaAllah ta'ala nanti kita akan tambahkan juga berbagai macam keutamaan orang yang menahan marah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, makna hadis ini, Nabi SAW mengatakan, la taqdab, jangan kamu marah. Adalah, la takun sari al-ghadab. Jangan kamu lekas marah. Mudah tersulut emosi. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Riyadus Shalihin atau Syarah Riyadus Shalihin. Jadi maksud Nabi SAW, la taqdab, jangan kamu marah adalah jangan lekas marah. Hilangkan sifat lekas marah itu. Sedikit-sedikit marah. Terlalu gampang tersulut emosinya. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW harus bisa menahan marah. Jangan terlalu gampang tersulut emosi. Iya. Ini makna yang kedua. Sekaligus cara kita menahan marah. Jangan mudah marah. Jangan cepat marah. Iya. Dalam penjelasannya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, la takun sari al-ghadab yastathiruka kullu syai'in bal kun mutmainnan muta'anniyan li'anna al-ghadaba jamratun yulqiha syaitan fi qalbil insan. Jangan kamu lekas marah, yaitu janganlah segala sesuatu membuatmu marah. Akan tetapi jadilah orang yang tenang, yang bisa menahan diri. Karena marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan di hati manusia. Jadi jemaah sekalian, jangan kita turuti apa yang dikehendaki oleh setan. Baik, ini yang kedua. Harus kita tahan amarah kita. Jangan cepat marah. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, makna yang ketiga yang terkandung dalam hadis ini adalah jauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Jauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan amarah. Beliau mengatakan, ijtanib asbabal ghadab wala tata'arrad lima yujlibuhu aw yajlibuhu. Jauhilah sebab-sebab yang dapat membuat kamu marah dan jangan mendekati sesuatu yang dapat memunculkannya. Jadi kalau sudah tahu ada orang yang kelakuannya bikin kita marah, ya kita harus jaga jarak. Ini contoh jemaah sekalian. Kalau kita belum bisa menahan marah,
Maka di antara sebabnya, jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Termasuk yang paling utama adalah menjauhi sifat-sifat tercela yang membuat kita lekas marah kepada orang. Kita memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Kita hasad kepadanya. Kita memandang suku kita, bangsa kita lebih tinggi daripada suku dan bangsa orang lain, sehingga kita lekas marah kepada mereka. Maka ini yang ketiga, jauhi sebab-sebab yang membuat kita marah atau sesuatu yang dapat memunculkannya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab, jangan kamu marah, adalah hilangkan sebab terbesar yang membuat kamu marah kepada orang lain. Apa itu? Sifat sombong. Hilangkan sifat sombong, karena itu sebab yang terbesar yang membuat kamu marah kepada orang lain. Kata Al-Hafidh, la taqdab li'anna a'zama ma yansha'u anhu al-ghadab al-kibr. Likaunihi yaqa'u inda mukhalafati amri yuriduhu fayahmiluhu al-kibr alal ghadab. Falladhi yatawada hatta yadhhaba anhu izzatun nafs yaslam min syarril ghadab. Maksud hadis ini, kata beliau, jangan kamu marah, adalah hilangkan sifat kesombongan. Karena sebab terbesar yang memunculkan amarah dalam diri seseorang adalah sifat sombong. Yaitu orang yang tidak mau keinginannya diselisihi oleh orang lain karena dia punya sifat sombong ini. Sehingga apapun yang dia inginkan, nggak boleh orang lain menyelisihinya. Tidak boleh orang lain tidak setuju. Semua harus setuju. Kalau tidak, karena kesombongannya dia pun marah. Maka orang yang bersifat tawadu, kata beliau, yang bersifat tawadu, yang merendah, tidak suka meninggikan dirinya, ini akan menghilangkan sifat sombong, dan ketinggian diri, sehingga dia lebih selamat dari keburukan yang ditimbulkan oleh kemarahan. Orang yang menghilangkan sifat sombong, sehingga dia tidak meninggikan diri dari orang lain, maka dia lebih selamat dari buruknya akibat kemarahan itu. Baik, ini makna yang keempat. Kemudian yang kelima, maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab, jangan kamu marah, adalah la taf'al ma ya'muruka bihi al-ghadab. Jangan kamu turuti amarahmu untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi syariat. Ini juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Jadi, maksud hadis ini, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, Nabi SAW mengatakan, jangan kamu marah. Artinya, bukan harus menghilangkan marah, tetapi jangan kamu lampiaskan amarahmu kepada sesuatu yang Allah haramkan. Harus ditahan, walaupun kamu marah. Namun ini tentu kedudukannya lebih, lebih rendah daripada orang yang bisa menghilangkan marahnya dan memaafkan. Yang kelima ini, mungkin dia belum maafkan, tapi dia bisa menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai. Yaitu misalkan melakukan kezaliman terhadap orang yang dia marahi. Iya. Dikatakan juga oleh Ibnu Hibban, la ta'mal ba'dal ghadabi syai'an mimma nuhiyat anhu. Maksud hadis ini adalah, jangan kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat karena kamu marah. Baik, ini yang kelima. Tahan diri kita, jangan melakukan sesuatu yang menyelisih syariat ketika kita sedang marah. Baik. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, dan ini penting sekali, agar kita bisa memanage amarah kita, adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali.
Karena orang yang sedang marah itu, dia sedang dikuasai oleh setan. Maka tidak ada jalan lain baginya untuk selamat dari gangguan setan kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau setan manusia bisa lapor polisi, ini setan jin, nggak mungkin lapor polisi. Ini setan jin, tidak ada cara lain kecuali harus minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang mulia ini, Sulaiman bin Surat, menceritakan, istabba rajulani inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma tahmarru ainahu. Maka salah seorang dari keduanya sampai memerah kedua matanya. Perhatikan jemaah sekalian, menunjukkan dia lagi sedang marah besar. Padahal ini tidak sepatutnya dia lakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga dia tidak menyadari kalau ada Nabi SAW di situ. Sebagaimana juga nanti akan kita sebutkan hadis seorang sahabat yang marah-marah karena dia tidak menyadari, dia belum menyadari kehadiran Nabi SAW. Ketika dia sadari ada Nabi SAW, langsung dia hilang marahnya dan langsung ketakutan karena bersikap tidak sopan dekat Nabi SAW. Jadi orang yang pertama ini sampai memerah kedua matanya. Watantafikhu audajuhu, dan mengembang urat-urat lehernya. Ya, sering kita lihat kan orang bertengkar, urat-urat lehernya mengembang karena saking marahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai dia ucapkan, maka hilanglah amarahnya. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai dia ucapkan, maka kemarahannya akan hilang. Apa itu jemaah sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini petunjuk Nabi SAW untuk menghilangkan marah kita, emosi kita yang sudah terbakar, maka ucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Tapi jemaah sekalian, mengucapkan ini haruslah dengan pemahaman makna yang terkandung di dalamnya dan tawakal kepada Allah, hati yang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya diucapkan di lisan saja, tapi tidak ditadabburi maknanya. Baik, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, berwudu. Ini termasuk yang dapat menghilangkan amarah kita. Pergi berwudu. Ada hadis dalam hal ini, tetapi sebagian ulama menganggap hadis ini lemah. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Atiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa min nar wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Dan sesungguhnya setan itu tercipta dari api. Dan hanyalah api itu bisa dipadamkan dengan air, maka apabila seorang dari kalian sedang marah, hendaklah dia berwudu. Jemaah sekalian, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menerangkan makna hadis ini benar. Kenapa maknanya benar? Karena didukung oleh hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan di poin yang ke-6. Nabi SAW menyuruh kita
agar hilang marah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi apa yang dikatakan dalam hadis ini, walaupun sebagian ulama menyatakan lemah, bahwa marah itu berasal dari godaan setan, itu adalah benar. Iya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah, ini akan menghilangkan gangguan setan. Di antaranya adalah berwudu. Dan juga secara psikis, orang yang berwudu, yang tadinya panas, hatinya terkena air, bisa memberikan pengaruh sampai ke hatinya. Baik, jadi ini juga dianjurkan oleh para ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah benar, dan secara tabiat kita berwudu tersentuh air, itu bisa mengurangi amarah yang ada di dalam hati kita. Baik, ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8 jemaah sekalian, ketika kita marah, hendaklah kita diam. Jangan banyak bicara, jangan bertengkar. Jangan kita menyelesaikan permasalahan dalam kondisi emosi yang belum stabil. Ini biasanya akan menambah amarah kita dan bukan menyelesaikan masalah. Ya, orang kalau lagi emosi, belum bisa mengontrol dirinya, lalu akhirnya terjadi apa? Perdebatan, caci maki. Yang terjadi dia malah tambah marah dan bertambah masalah. Maka lebih baik dia diam dulu sampai amarahnya meredah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Berilah pengajaran, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan apabila salah seorang dari kalian sedang marah, hendaklah dia diam. Jadi Nabi SAW menyuruh kita, di antara sebab yang bisa meredakan amarah kita adalah diam saat sedang marah. Iya, jangan kita saling berdebat, apalagi saling mencaci maki dalam keadaan sedang marah. Baik, ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, termasuk cara mengelola amarah kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah merubah posisi. Apabila kita sedang berdiri, hendaklah kita duduk. Duduk belum mereda amarah kita, hendaklah kita berbaring. Di antaranya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji. Kalau kemarahannya belum juga mereda, maka hendaklah dia berbaring. Jadi jemaah sekalian, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sedang berdiri dan kita sedang marah, maka hendaklah duduk untuk menghilangkan marah itu. Kalau duduk juga belum bisa, maka hendaklah berbaring. Iya. Dan secara psikis juga jemaah sekalian, merubah posisi itu memberikan pengaruh kepada keadaan hati. Dan juga memungkinkan kita atau tidak memungkinkan kita untuk melampiaskan amarah kita. Kalau orang sedang berdiri, biasanya lebih mudah dia memukul atau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi ketika dia duduk atau dia berbaring, semakin sulit dia melakukan itu. Baik, ini diantara hikmahnya. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 adalah harus ada usaha yang keras untuk melatih diri kita dalam menahan amarah. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menegaskan,
laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat memenangkan pertarungan. Orang yang menang dalam gulat atau dalam duel. Bukan itu orang yang kuat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat secara hakiki itu adalah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah jemaah sekalian orang kuat yang hakiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Tapi jemaah sekalian, bagi sebagian orang ini harus dilatih dulu. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Tapi kalau kita berusaha, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi perlu usaha jemaah sekalian. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan hadis ini menunjukkan sebesar apa usaha kita, sebesar itu pula Allah memberikan pertolongan kepada kita. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita. Jadi harus ada usaha. Baik, ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11 jemaah sekalian, selalu mengedepankan prasangka baik. Ini termasuk cara yang sangat jitu untuk meredakan amarah kita. Dengar kabar ada orang yang bikin marah kita, maka kedepankan prasangka baik. Carikan uzur bagi dia. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia belum tahu, mungkin dia lupa. Pokoknya cari uzur. Kedepankan prasangka baik. Kedepankan prasangka baik. Dan berusaha mencari uzur. Berusaha mencari uzur-uzur. Dan jemaah sekalian, ketika kita kedepankan prasangka baik, kita sudah dapat pahala juga. Pahala berprasangka baik. Ketika kita selalu mengedepankan prasangka buruk, kita akan terjerumus dalam dosa. Karena Allah menegaskan, inna katsiran minadh-dhanni itsm. Sesungguhnya kebanyakan dari prasangka itu adalah dosa. Iya. Oh, inna ba'dadh-dhanni itsm. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Iya. Nah, jemaah sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya atau Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya wad Din. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din menyebutkan sebuah kisah dari generasi tabi'in. Dari generasi tabi'in. Bahwasannya putrinya Abdullah bin Muti berkata kepada suaminya. Suaminya adalah Tolha bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Salah seorang dari kalangan Quraisy. Jadi satu suku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada Quraisy fi zamanihi. Dan beliau termasuk orang Quraisy yang paling dermawan di zamannya. Lalu istrinya berkata kepadanya, "Ma ra'aitu qauman al-ama min ikhwanika." Wahai suamiku, aku tidak melihat ada orang-orang yang paling tercelah, yang lebih tercelah daripada saudara-saudaramu atau sahabat-sahabatmu, teman-teman baikmu. Aku tidak melihat ada orang-orang yang lebih tercela daripada teman-teman baikmu. Qala mah walima dzalik. Lalu suaminya kaget dan mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Qalat, istrinya berkata, arahum idza aisarta lazimuka wa idza a'sarta tarakuka.
Aku melihat mereka. Kalau kamu lagi berkelapangan rezeki, mereka selalu dekat kepadamu. Selalu datang bertamu, bergaul denganmu, mengunjungimu, ngobrol-ngobrol denganmu. Wa idza a'sarta tarakuka. Tapi kalau kamu lagi kesulitan, maka mereka meninggalkanmu. Nggak ada satupun yang muncul. Maka kata istrinya, mereka ini orang-orang yang paling tercelah. Qala, maka apa kata suaminya? Hadza wallahi min karamihim. Kata beliau, ini demi Allah termasuk kemuliaan mereka. Bukan mereka tercelah. Justru apa yang mereka lakukan termasuk kemuliaan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Kata beliau, ya'tunana fi halil quwwah bina alaihim. Karena mereka datang kepada kita saat kita mampu membantu mereka. Wa yatrukunana fi halid dha'fi bina anhum. Dan mereka tidak menyusahkan kita saat kita tidak mampu membantu mereka. Perhatikan jemaah sekalian. Ini luar biasa. Beliau mentakwil perbuatan mereka kepada kebaikan. Padahal bagi kebanyakan orang ini buruk sekali. Mau datang bergaul dengan kita, berkawan dengan kita saat kita lagi banyak uang. Saat kita jadi pejabat, saat kita kaya raya. Begitu kita lagi kesusahan, kita di bawah posisinya, mereka nggak datang-datang lagi. Maka apa takwil beliau? Kata beliau, justru ini kebaikan mereka. Ketika kita mampu membantu mereka, mereka datang. Saat kita tidak mampu membantu mereka, mereka tidak menyusahkan kita. Karena mereka tahu kita nggak mampu membantu mereka. Subhanallah. Ini akhlak salaf jamaah sekalian. Sampai-sampai kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, setelah beliau menyebutkan kisah ini, beliau memberi komentar. Fanudhur, kaifa ta'awwala bikarmihi hadha ta'wil hatta ja'ala qabiha fi'lihim hasanan wa dhahira qadrihim wafa'an. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana beliau menafsirkan dengan kemuliaan sifatnya, bahwa beliau memandang perbuatan jelek mereka sebagai kebaikan dan pengkhianatan sebagai kesetiaan. Jadi saking prasangka baiknya kepada orang, ini membuat hidup tenang, nggak marah-marah sama orang, ya, nggak menyusahkan diri kita. Baik, ini yang ke-11, selalu mengedepankan prasangka baik dan selalu berusaha memberi uzur kepada saudara kita. Berusaha memberi uzur. Para sahabat, para ulama salaf dulu mengatakan, kalau datang berita kepadamu tentang keburukan saudaramu, maka carilah sampai 70 uzur. Jadi, cari alasan-alasan untuk tidak menyalahkan dia. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sengaja. Sampai kata para ulama salaf, kalau kamu tidak temukan satu pun uzur, maka katakan pada dirimu, mungkin dia punya alasan yang saya belum tahu. Begitu jamaah sekalian, para ulama salaf terhadap saudaranya. Kalau seperti ini, akan membantu kita tidak marah-marah kepada saudara kita. Baik. Kemudian yang ke-12, termasuk yang dapat membantu jamaah sekalian, ini sangat penting sekali. Membantu kita mengelola amarah kita adalah mengingat keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang bisa menahan marahnya. Ingat keutamaannya. Dan inilah sebabnya mengapa perintah-perintah atau ibadah-ibadah dalam syariat itu seringkali disebut keutamaan-keutamaannya. Agar ketika kita mengetahuinya dan mengingatnya, memberikan motivasi kepada kita. Memberikan motivasi kepada kita untuk melakukannya. Di antaranya tadi jemaah sekalian, keutamaan yang sangat besar yang akan kita dapatkan kalau kita bisa mengelola amarah kita sampai bisa memaafkan orang dan tidak mendendam. Apa yang akan kita dapatkan? Ampunan Allah Azza wa Jalla.
Subhanallah. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Ampunan kan jaminan masuk surga. Ampunan jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di surat An-Nur ayat ke-22 Allah menegaskan, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Subhanallah. Dan jemaah sekalian, asal turunnya ayat ini kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar marah besar kepada sepupunya sendiri. Sepupu beliau, Mistah radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah bersalah kemudian bertobat. Jadi sepupunya ini miskin, orang miskin, dan mendapat bantuan rutin dari Abu Bakar. Ya, bukan bantuan sekali dua kali saja, tapi dinafkahi rutin. Dan ini juga petunjuk dari ulama salaf. Kalau kita bisa memberi nafkah rutin kepada keluarga kita, walaupun mungkin bukan keluarga dekat sekali. Ini hanya sepupu, bukan adik, bukan kakak. Sepupu. Beliau berikan bantuan rutin kepada Mistah radhiyallahu anhu. Tapi kemudian beliau ini, sepupu beliau ini, terjerumus ikut-ikutan dalam fitnah kepada Aisyah. Dalam fitnah kepada Aisyah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Iya. Maka tentu Abu Bakar marah besar. Setiap hari beliau bantu, tapi ikut dalam fitnah terhadap putri beliau. Maka Abu Bakar marah besar. Sampai Abu Bakar bersumpah, stop bantuan. Maka turunlah ayat ini jemaah sekalian. Maka Abu Bakar pun memaafkan dan kembali memberikan bantuan kepada orang yang telah berbuat zolim kepada putrinya. Walaupun tentu beliau juga bertobat menyadari kesalahannya. Inilah jemaah sekalian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ayat ini Allah mengatakan, Allah akan mengampunimu kalau kamu memaafkan dan berlapang dada, tidak mendendam. Iya. Bahkan jemaah sekalian, ada yang lebih daripada sekedar memaafkan. Jadi, urutannya itu ada 4. Urutan keutamaan. Urutan keutamaan ketika ada orang membuat kita marah. Ada 4. Yang pertama, sabar menahan marah. Yang kedua, memberi pemaafan. Yang ketiga, lapang dada. Lapang dada artinya tidak ada lagi dendam. Yang keempat, ini yang paling tinggi, balas orang yang berbuat buruk kepada kita dengan balasan yang lebih baik. Maka pahalanya lebih besar. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marah. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau di surat An-Nur 22 disebutkan 2 tingkatan. Memberi maaf dan berlapang dada. Di Ali Imran ayat 134 disebut 3 tingkatan. Yang pertama menahan marah. Yang kedua memberi maaf. Kemudian yang ketiga kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sampai pada tahap yang ketiga itu, ya, kalau kita gabungkan dengan An-Nur 22, maka menjadi tahap yang keempat, yaitu berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita. Apa yang akan kita dapatkan? Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bersabar menahan marah, maka kita sudah dapat pahala sabar. Ketika kita memberi maaf dan berlapang dada, kita dapat ampunan. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, apa yang kita dapatkan?
kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu jemaah sekalian. Iya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilani al-jannah." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah dan bagimu surga. Jadi bisa menahan marah adalah salah satu kunci surga. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi jemaah sekalian, pahalanya beda orang yang mampu melampiaskan dan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu mungkin dia terpaksa saja. Tapi sekarang orang yang mampu, dia sanggup melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan. Ini beda keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu." Barang siapa mengekang amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskannya. Dia sanggup membalas orang yang membuat dia marah. Tapi dia tahan amarahnya. Dia tidak membalas. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Jadi subhanallah, dia dimuliakan di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk melihat kepadanya, siapa orang ini yang dimuliakan? Apa kemuliaan dia? Hatta yukhayyirahu Allahu azza wa jalla minal hur ma syaa. Setelah dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk, dia pun dipersilahkan oleh Allah untuk memilih bidadari yang dia suka, yang dia kehendaki. Iya. Ini luar biasa keutamaannya. Baik. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian keutamaan-keutamaan menahan marah. Cukuplah apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu sudah luar biasa. Pahala sabar, ampunan Allah ketika memaafkan dan berlapang dada, cinta Allah ketika kita balas orang yang zalim kepada kita dengan perbuatan baik. Kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian yang ke-13, termasuk jamaah sekalian yang bisa membantu kita menahan marah adalah mempelajari bagaimana para nabi dan rasul, para sahabat dan para salaf dahulu memanage amarahnya, menahan amarahnya. Itu luar biasa. Itu luar biasa kalau kita pelajari. Di antaranya jamaah sekalian disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam berhasil mengalahkan amarahnya kepada saudara-saudaranya. Coba bayangkan jemaah sekalian, luar biasa kezaliman saudara-saudaranya kepada beliau. Beliau dilempar ke dalam sumur. Yang bikin beliau sangat sedih adalah terpisah dengan ayah dan ibunya bertahun-tahun lamanya. Subhanallah, karena perbuatan saudara-saudaranya. Lalu mereka berdusta lagi kepada ayah dan ibunya. Mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam dimakan serigala. Ini tentu membuat Nabi Yusuf alaihissalam marah ketika tahu saudara-saudaranya berbohong kepada ayah mereka, menzolimi ayah mereka dan ibu mereka. Sampai ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam saking sedihnya beliau menangis sampai hilang penglihatannya, sampai menjadi buta karena saking sedihnya berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Dan beliau dalam perjalanan itu, dalam perjalanan terpisah dengan orang tuanya, juga menghadapi berbagai macam kesusahan. Habis dilempar ke dalam sumur, ditemukan oleh orang, lalu beliau dijual sebagai budak. Lalu masuk penjara. Subhanallah, bertahun-tahun lamanya.
beliau hidup dalam kesusahan akibat ulah saudara-saudaranya. Iya. Dan Allah berkehendak meninggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat. Di dunia beliau terangkat menjadi pejabat. Lalu datanglah saudara-saudaranya dalam keadaan butuh dan lemah. Membutuhkan pertolongan beliau dan dalam kondisi lemah. Andai beliau mau membalas mereka saat itu, sangat mudah beliau membalas mereka. Andai beliau mau menangkap dan menghukum mati mereka semuanya, sangat mudah beliau lakukan. Atau memenjarakan mereka. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Beliau memilih untuk memaafkan. Ini luar biasa. Bukan hanya memaafkan. Ketika berbicara dengan mereka, beliau memilih kata-kata yang paling halus agar mereka tidak teringat atau mereka tidak merasa disinggung, disindir. Perhatikan jemaah sekalian, ini luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya memaafkan mereka, tapi ketika berbicara dengan mereka, beliau memilih kata-kata yang tidak membuat mereka tersindir atas perbuatan mereka dahulu. Perhatikanlah bagaimana pilihan kata-kata beliau. Di surat Yusuf ayat ke-100, Allah menyebutkan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, qad ja'alaha rabbi haqqan." Inilah takwil dari mimpiku yang dahulu itu. Robku telah menjadikan ini nyata, sesuatu yang benar terjadi. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Perhatikan jemaah sekalian. Apa kata beliau? Menceritakan kisah beliau kepada ayah dan ibunya dan kepada saudara-saudaranya ketika mereka sudah berkumpul. Robku telah berbuat baik kepadaku, mengeluarkan aku dari penjara. Beliau tidak mengatakan, Robku mengeluarkan aku dari sumur, supaya saudara-saudaranya tidak tersindir. Karena mereka yang memasukkan dia ke sumur. Iya. Ini luar biasa. Kemudian, beliau berkata lagi, "Waja'a bikum minal badwi." Dan Robku mendatangkan kalian dari padang pasir. Dari dusun, dari padang pasir, Robku mendatangkan kalian ke kota sehingga aku bisa berjumpa dengan kalian. Ini kenikmatan. Ini adalah sebuah kenikmatan. Beliau tidak mengatakan, kalian datang karena kalian lagi butuh kan? Ya, lagi kesusahan, meminta makanan dari istana. Tidak, beliau tidak mengatakan itu. Beliau tidak mengatakan kalian sedang lemah, kalian sedang butuh. Tapi kita mendapatkan nikmat, bisa berkumpul kembali. Robku, Allah Azza wa Jalla, mendatangkan kalian dari dusun. Kemudian, kata beliau, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Perhatikan jemaah sekalian. Kata beliau, setan yang merusak hubungan kita. Jadi setan yang beliau salahkan, bukan saudara-saudaranya. Padahal sudah jelas-jelas mereka tentu juga bersalah. Betul ada permainan setan di situ. Menipu mereka, menjerumuskan mereka dalam dosa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengungkit-ungkit lagi. Beliau bukan hanya memaafkan, beliau tidak mengungkit-ungkit lagi. Beliau jaga perasaan mereka supaya tidak tersindir atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi yang beliau salahkan adalah setan. Ini luar biasa. Iya. Sampai-sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa'atal futuwah wal karama wal adaba haqqahu. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan hak terhadap kemuliaan
kedermawanan, dan adab. Inilah jemaah sekalian teladan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bisa menahan marahnya saat beliau sudah mampu membalas saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya dalam keadaan butuh kepada beliau dan lemah. Tapi beliau memaafkan mereka, bahkan memilih kata-kata jangan sampai membuat mereka tersindir. Subhanallah. Dan Nabi kita, jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kisah-kisah beliau sangat banyak. Ya, di antaranya ketika beliau di Taif, itu luar biasa beliau disakiti. Sampai malaikat datang dan mengabarkan Allah sudah izinkan. Kalau kamu mau, ada malaikat penjaga gunung, dia bisa angkat 2 gunung itu dan dia timpakan kepada penduduk Taif. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Allah sampai mengizinkan. Kalau Nabi SAW mau karena mereka menyakiti beliau, 2 gunung itu Allah sudah izinkan malaikat angkat lalu lempar ke mereka. Habis mereka, nggak ada sisa kalau begitu. Kalau itu terjadi. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya diri beliau yang tersakiti. Dan karena beliau masih mengharapkan kebaikan untuk mereka. Sampai beliau mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan, Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada mereka dan keturunannya. Baik, masih banyak lagi jemaah sekalian kisah-kisah yang harus kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW menahan marahnya. Iya. Kemudian yang ke-14, termasuk yang bisa membantu kita menahan marah adalah mengingat akibat jelek kemarahan. Mengingat akibat buruk kemarahan. Iya. Jemaah sekalian, sebagaimana kita sebutkan tadi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kemarahan itu adalah salah satu pintu ke neraka. Pintu yang menjerumuskan manusia dalam berbagai macam kezaliman kepada orang lain. Karena sifat marah yang tidak bisa dikendalikan. Maka terjadilah berbagai macam perbuatan melampaui batas. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga penting, ini bagian dari usaha untuk menahan marah adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepadamu kalimat yang benar ketika ridho maupun marah. Artinya apa? Orang yang marah itu bisa membuat dia terjerumus pada kalimat-kalimat yang tidak benar karena kemarahannya. Maka Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari kalimat yang tidak benar, atau beliau memohon kepada Allah agar tetap dianugerahkan ucapan yang benar walaupun beliau sedang marah. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, awwalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan itu adalah kegilaan. Perhatikan apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang dampak jelek kemarahan, sifat marah. Kata beliau, awwalul ghadabi jununun. Awal dari kemarahan adalah kegilaan. Maksudnya kehilangan akal. Marah bisa membuat akal hilang. Nggak terkontrol lagi apa yang kita lakukan karena akal kita lagi hilang saat marah. Wa akhiruhu nadam. Dan pada akhirnya adalah penyesalan. Karena hilang akal, tidak bisa terkontrol perbuatan kita, maka yang terakhir apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan sudah terlambat. Kita sudah melampiaskan amarah, padahal yang Allah murkai, baru kita mau sesali, maka sudah terlambat. Maka ingat jemaah sekalian,
Ini dampak buruk marah. Baik, yang ke-15, ini yang terakhir jamaah sekalian, termasuk sangat membantu kita untuk bisa memanage marah kita adalah ingat murka Allah dan azab Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, kuntu adribu gulaman li bisauti. Aku pernah memukul budakku dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Maka aku dengarkan ada suara menyeru dari arah belakangku. I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Falam afhami saut minal ghadab. Maka saya tidak peduli dengan suara itu karena saking marahnya. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang berada di belakangku itu yang bersuara tadi semakin mendekat, aku pun menyadari itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang saya sampaikan tadi, sahabat ini tidak menyadari kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang dia karena saking marahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendekat, baru beliau menyadari ternyata di belakang beliau ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menasehati beliau. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faida huwa yakul, beliau bersabda, I'lam Abu Mas'ud, I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Qala, kata Abu Mas'ud, faltaqaitu sawta min yadi. Maka jatuhlah atau aku menjatuhkan cambuk dari tanganku. Karena beliau tentu hormat kepada Rasulullah SAW. Beliau segera hentikan aktivitas beliau, perbuatan beliau memukul budaknya. Faqal, maka Nabi SAW melanjutkan ucapannya, I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Sesungguhnya Allah lebih mampu menyiksamu daripada kamu menyiksa budakmu. Allah lebih mampu menyiksamu daripada kamu menyiksa budakmu. Fakultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Maka kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak akan memukul seorang budak pun selama-lamanya. Iya. Jadi jemaah sekalian, budak beliau ini melakukan satu kesalahan besar. Maka Abu Mas'ud pun emosi sampai memukul budaknya. Maka Nabi SAW memberi peringatan keras. Sesungguhnya Allah lebih mampu mengazabmu daripada kamu mengazab budakmu. Jadi hati-hati jemaah sekalian ketika kita marah, lalu melampiaskan emosi kepada orang yang kita marahi. Sama saja anak kita sendiri kah? Atau orang lain? Maka ingat, Allah lebih mampu menyiksa kita daripada kita menyiksa orang itu. Ini peringatan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Fakultu ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, budakku ini aku bebaskan demi wajah Allah. Maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Faqal amalau lam taf'al lalafahatkan naru au lamassatkan naru. Kalau engkau tidak membebaskan dia, maka api neraka akan membakarmu. Jadi dia sudah zalim kepada budaknya, memang sudah harus dia bebaskan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan azab. Ya. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu juga berkata, aqrabu ma yakunul abdu min ghadabillahi idza ghadiba. Saat terdekat seorang hamba dengan kemarahan Allah ketika hamba itu sedang marah. Hati-hati jemaah sekalian. Ketika kita sedang marah, kita lagi sangat dekat dengan kemarahan Allah kepada kita. Al-Imam Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala berkata, Atfi'u naral ghadabi bidzikri nari jahannam. Padamkan
api kemarahan kita dengan mengingat api neraka Jahannam. Ini nasihat ulama salaf. Ingat, saat kita sedang marah, kita sedang dekat dengan murka Allah. Padamkan api kemarahan kita dengan mengingat api neraka Jahannam. Maka insya Allah itu membantu memanage amarah kita. Terutama kita tidak lampiaskan amarah kita untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai atau kezaliman kepada orang lain. Walaupun jemaah sekalian, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, dalam batasan tertentu kita juga boleh membalas, tapi ingat, balasannya harus setimpal. Biasanya orang marah, balasannya melampaui batas. Kalau melampaui batas, gantian dia yang zalim. Jadi, dalam syariat diizinkan membalas, tapi ingat, harus setimpal. Kita lebih sedikit, kita yang jadi zalim. Namun itu bukan dianjurkan. Boleh membalas, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan apa tadi? Sabar, memberi maaf, berlapang dada, tidak lagi mendendam, dan ini yang terbaik, yang keempat, berbuat baik kepada orang yang zalim kepada kita. Dan jemaah sekalian, berbuat baik kepada orang zalim, itu juga cara terbaik untuk menyadarkan dia. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat secara ringkas. 3 bentuk kemarahan yang terpuji, yang tercela, yang mubah, tapi bisa jadi tercela dan bisa berpahala. Kapan berpahala? Kalau kita bisa memanage amarah kita. Ini bahasan yang pertama. Bahasan bagian kedua, 15 cara untuk manage amarah kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.